Perkenalkan, nama saya Siti Umroh Hutagaul SPD. Saya merupakan mahasiswa di LPTK Universitas Negeri Manado dalam program pendidikan profesi guru tahun 2023. Berikut saya akan menyaksikan video pembelajaran saya yang berlokasi di SMA Negeri 1 Saipardolo College, materi kebutuhan manusia di kelas 10. Terima kasih, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum. Sekalian, hari ini kita masuk lagi dalam pelajaran ekonomi. Belum ke situ, di buku absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Alhamdulillah. Sekarang kamu cek dulu di bawah meja kamu masih adakah sampah, yang lain-lain. Bersiapkan untuk kegiatan kita belajar hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, silakan duduk nama. Untuk menciptakan suasana semangat dan rasa nasionalisme, kita menyanyikan dulu lagu Pancasila ya. Silakan berdiri semua dan hari ini kita masuk ke materi selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke materi itu, kita hari ini apa materinya? Tentang kebutuhan manusia. Sebelum masuk ke materi kebutuhan manusia, minggu yang lalu sudah kita belajar tentang apa? Coba tunjuk tangan, siapa masih ingat? Tunjuk tangan. Materi apa sebelumnya? Ya, silakan Adela. Tentang masalah ekonomi, apa saja tentang yang dibahas di masalah ekonomi itu? Iya, kata si Adela, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya orang, sumber daya alam. Siapa lagi yang masih ingat? Ada lagi yang masih ingat apa materi kita minggu yang lalu? Ada? Tidak? Sebelum masuk ke materi, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang masalah ekonomi. Di dalam masalah ekonomi ada 4
kita minggu yang lalu, Ibu akan melakukan pretest ya. Pretest ini nanti kamu jawab yang Ibu berikan. Silakan diisi masing-masing. Isi, tulis di situ nama, kelas, tanggalnya ya. Iya. Kalau sudah siap nanti kumpulkan sampai. Ibu kasih waktunya 5 menit. Tulis nama, kelas, hari dan tanggal pelaksanaan PSSI. Sudah siap? Silahkan dikumpulkan. Anda mulai. Yang lain silakan dikumpulkan. Oke, baik. Selanjutnya, lihat materi kita hari ini adalah kebutuhan manusia. Standar kompetensinya adalah kalian mampu memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya, siswa mampu mengidentifikasi kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa di situ? Setelah kita belajar hari ini nanti kalian harus mampu apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan manusia. Yang kedua, kalian juga mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah mulai dari pengertian kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, dan juga macam-macam kebutuhan manusia. Inilah nanti tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya, kamu simak video yang aku sampaikan ini, yang Ibu buatkan. Kamu buat nanti di situ apa kesimpulan, apa yang kamu peroleh informasi dari video tersebut ya. Itu pengertian kebutuhan. Kebutuhan ataupun needs merupakan hal dasar yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena akan berpengaruh terhadap derajat kemanusiaan. Misalnya makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, norma dan lain-lain. Itu yang dinamakan kebutuhan. Sesuatu yang berpengaruh terhadap derajat manusia. Kalau kita tidak makan, berpengaruhkah itu terhadap kehidupan kita? Berpengaruh. Kalau datang ke sekolah tadi Ramdhani, sudah makan? Sudah makan tadi dari rumah? Sudah. Kalau tidak makan, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu mampu belajar hari ini? Tentu kurang semangat kan? Ya. Yang lain sebagainya. Pakaian. Kalau kamu datang ke sekolah haikal, pakaian kamu kotor, tidak dicuci, itu seperti apa? Berpengaruhkah untuk proses belajar kamu? Berpengaruh. Apa pengaruhnya? Merasa tidak enak dan tidak semangat untuk belajar ya. Jadi kebutuhan itu amanah adalah hal dasar yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena akan berpengaruh kepada derajat kemanusiaan. Inilah pengertian dari kebutuhan manusia. Semua yang kita perlukan, kegiatan kita sehari-hari tidak lepas dari namanya kebutuhan. Pendidikan, apakah itu kebutuhan? Kebutuhan. Pakaian yang kamu pakai itu termasuk kebutuhan? Kebutuhan. Dan banyak lagi jenis-jenis kebutuhan. Terus lihat di situ, kebutuhan itu dibagi menjadi
Ya, ada dia kebutuhan yang kedua menurut waktunya, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Menurut sifatnya, ada dia jasmani, ada rohani. Menurut subjeknya ada individu. Kalau kamu di sekolah, ini ada pembelajaran seperti ini. Ini masuk ke dalam kebutuhan kelompok atau individu? Kelompok. Karena itu yang mengajar, kalian di sini bersama untuk memperoleh, untuk melimpah ilmu. Kalau dia kebutuhan rohani, itu kebutuhan individu atau kelompok? Individu. Karena diri kita sendiri. Bagaimana kita mau beribadah dan pribadi diri kita sendiri. Oke. Potong itu. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada di situ keadaan alam atau lingkungan, pendidikan dan ada istiadat dan peradaban. Baik, untuk selanjutnya tugas kelompok kalian di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik yang ibu bagikan. Di sini sudah ada kelompoknya, ibu bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok 1 adalah Muhammad Al-Farizi, Rio dan Rama. Kelompok 2 Siti Hairani, ada di situ Maimunah dan Fatimah dan juga Rabiah Hanum. Kelompok 3 Miranda, Anissa, Gita dan Sinta. Kelompok 4 ada di situ Ari Zaidin, Lukman, Ilham dan juga si Munawir. Kelompok 5 ada di situ Indri, Nur Fadila, Nurul Wairia dan Wilda. Dan terakhir kelompok 6 adalah Dani, Rio, juga Marat dan juga Rahmat. Itu kelompoknya sudah dibagi ya. Ini bagi LKPD-nya kamu kerjakan sesuai petunjuk dan apa di situ tugas yang akan kamu buat. Oke, tugasnya ini kalau kamu baca di LKPD, tugasnya adalah nanti kamu buat dalam bentuk mapping. Yang diperlukan di situ adalah kertas karton ataupun kertas manila. Yang kedua pensil warna dan spidol. Ada di situ langkah banyak. Biasanya baca-baca kebutuhan manusia. Yang kedua diskusikan dengan kelompok kalian faktor apa yang mempengaruhi perbedaan setiap kebutuhan. Yang ketiga diskusikan dengan kelompok kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya ke ibu mana yang kurang jelas. Ya, siap. Ini sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompok kalian yang pertama adalah kelompok 1 yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Silakan kelompok 1. Yang lain kamu perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami
saya, ketua kelompok, nama saya Radia Hanum. Saya bersyukur. Saya mengenai banyak pikirannya. Oke, kita simak masing-masing yang teman-teman. Yang kami kerjakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Dalam faktanya, kebutuhan setiap individu atau masyarakat beragam. Bisa kita lihat faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada agama, pekerjaan, keadaan alam, jenis kelamin, umur, teknologi, peradaban, tingkat pendidikan, penghasilan, tempat tinggal, status sosial, kebudayaan, atau adat istiadat. Yang pertama, keadaan alam atau lingkungan. Kebutuhan akan pakaian bagi individu atau masyarakat yang tinggal di daerah tertentu berbeda dengan individu yang tinggal di daerah tropis. Begitu juga bagi orang yang tinggal di daerah pegunungan akan berbeda dengan kebutuhan orang yang tinggal di daerah pantai. Fakta inilah yang menunjukkan keadaan alam atau lingkungan berpengaruh terhadap pembentukan kebutuhan orang yang menempatinya. Kedua, pendidikan. Kebutuhan individu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan individu yang menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah atas atau SMA akan berbeda. Oleh karena itu, tingkat pendidikan individu atau masyarakat akan menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam masyarakat tersebut. Contoh yang ketiga, agama. Kehidupan beragama seseorang atau kelompok masyarakat juga akan dapat menimbulkan kebutuhan yang beragam, bergantung pada agama dan penghayatan terhadap agama yang dianutnya sendiri. Lalu ada adat istiadat. Adat istiadat atau tradisi masyarakat juga berpengaruh terhadap pembentukan kebutuhan masyarakat. Misalnya, tradisi upacara perkawinan dan tradisi mudik lebaran. Selanjutnya, ada peradaban. Tingkat peradaban suatu masyarakat juga akan berpengaruh terhadap pembentukan kebutuhan. Semakin tingginya peradaban, semakin tinggi pula kualitas barang yang dibutuhkan. Kebutuhan pada masyarakat primitif jika diamati akan lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan primer dalam pemenuhannya dipenuhi secara sederhana. Untuk kebutuhan makanan, misalnya, mereka hanya tinggal mengambil dari hutan atau sekitar tempat tinggalnya. Seiring dengan adanya kemajuan dan perkembangan peradaban, setiap daftar kebutuhan akan semakin meningkat. Dahulu sekali belum terpikir radio dan telepon seluler akan menjadi barang kebutuhan yang penting. Namun, sekarang rasanya hidup kita kurang lengkap tanpa keberadaan radio, telepon seluler, buku, film, dan kebutuhan lainnya. Sekian hasil kerjasama kami. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Iya, baik. Untuk kelompok yang lain, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya Silakan. Ya, silakan. Mengapa pendidikan berpengaruh terhadap faktor yang memenuhi kebutuhan manusia? Baik. Sinta, pertanyaannya, kenapa pendidikan itu merupakan salah satu faktor dari mempengaruhi kebutuhan? Silakan kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan karena kebutuhan individu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan individu yang menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah atau SMA akan sangat berbeda. Oleh karena itu, tingkat pendidikan individu atau masyarakat akan menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam masyarakat tersebut. Baik, Ibu jelaskan sedikit ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu adalah pendidikan. Tentu akan berbeda kebutuhan pendidikan anak di usia dini, di SD, di SMP, sampai juga sampai dengan perguruan tinggi. Itu sangat mempengaruhi faktor-faktor dari kebutuhan. Tidak akan sama kebutuhan kamu di waktu SD. Semakin beriring waktu, itu akan semakin bertambah kebutuhannya, kan? Iya, sampai dari SMA bukunya harus banyak, alat tulisnya harus banyak, dan referensi lainnya juga harus bertambah. Oke, silakan Ibu. Sekian hasil dari kerjasama kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.
Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, akan kita tampilkan dari hasil presentasi kelompok 2. Silakan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang macam-macam kebutuhan. Sebelum masuk ke macam-macam kebutuhan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari kebutuhan tersebut. Kebutuhan adalah perasaan kekurangan yang berasal dari dalam diri manusia terhadap barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun rohani. Adapun macam-macam kebutuhan yang pertama dibedakan menjadi menurut intensitasnya, yaitu yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi pada saat itu juga. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yang akan timbul setelah adanya perkembangan dari peradaban manusia tersebut. Dan yang ketiga ialah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang mewah. Selanjutnya jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan pada diri, dan yang kedua kebutuhan menurut sifat rohani yang dibutuhkan oleh hati, perasaan maupun pikiran. Selanjutnya jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Jenis kebutuhan menurut waktu yaitu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Dan kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang harus dipersiapkan pada masa yang akan datang. Dan terakhir, kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama kebutuhan individu, dan yang kedua kebutuhan kolektif atau kelompok. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Silahkan kepada kelompok yang lain. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Radia. Baik, saya ingin bertanya. Sebutkan apa itu yang diperlukan dalam kebutuhan sekarang? Contoh dari kebutuhan sekarang. Silakan. Contoh dari kebutuhan sekarang seperti saat Anda lapar, jadi Anda harus makan pada waktu itu juga. Karena jika Anda tidak makan, mungkin akan beresiko yang tinggi. Sekian. Bisa diterima kelompok 2? Kalau dia kebutuhan sekarang, di saat itu juga harus dipenuhi. Kita melapar, minum harus saat itu juga dipenuhi. Beda dengan kalau dia kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang itu seperti kamu lihat gambar yang dibuat kawanmu, tabungan. Kita menabung sekarang, itu kita gunakan untuk yang masa yang akan datang. Kamu belajar hari ini, itu nanti kamu gunakan ilmu itu di masa yang akan datang. Berarti tidak saat itu harus dipenuhi. Oke? Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan itu. Sekian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil kelompok yang diberikan semua bagus-bagus dan sangat kreatif. Untuk hasil dari web-webnya sangat kreatif. Yang pertama yang akan dibahas adalah dengarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada dia pendidikan, ada agama, status sosial, tempat tinggal, peradaban, umur, jenis kelamin, dan juga lain-lain. Macam-macam kebutuhan. Yang untuk yang kedua, ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibagi 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan kebutuhan menurut sifatnya ada jasmani dan rohani. Yang ketiga berdasarkan waktu. Ada dia kebutuhan sekarang harus dipenuhi saat itu juga. Dan yang kedua kebutuhan masa yang akan datang. Dan yang terakhir keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Baik itu kebutuhan individu ataupun kebutuhan kelompok. Untuk menutup pelajaran
pelajari hari ini ya. Silahkan diisi post-testnya, tulis nama dan kelasnya, tanggal pelaksanaan. Oke, silahkan dikerjakan. Silakan dikumpulkan, antar kemari. Silakan. Oke. Untuk menutup pelajaran, Ibu akan mengulangi lagi siapa yang bisa untuk menyampaikan apa saja yang kita pelajari hari ini. Coba tunjuk tangan. Ya, silakan Adila. Apa materi hari ini yang sudah kita pelajari? Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengertian kebutuhan dan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan tersebut dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kita. Sekian yang dapat saya. Iya, baik. Materi kita hari ini adalah kebutuhan manusia, pengertiannya, macam-macam kebutuhan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Untuk minggu depan kita masuk ke materi alat pemuas kebutuhan. Kamu baca-baca bukunya dan kamu kerjakan tugas halaman 32 ya. Iya. Tugas di rumah. Baiklah, untuk pertemuan dari kita hari ini cukup sekian dan ditutup doa dengan ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran di pagi hari ini, anak pemimpin kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Berdoa